saya mewakili tim penelitian akan menyampaikan sosialisasi hibah penelitian dan pengabdian masyarakat panduan edisi 13 tahun 2021 untuk akademi dan vokasi. Nah, untuk saat ini Kemdikbud ya tepatnya membedakan antara akademik dan vokasi. Untuk akademik itu yang jenjang perkuliahannya adalah S1, S2, S3. Kemudian yang vokasi itu adalah D1, D2, D3, dan D4. Jadi nanti Bapak Ibu dicek saja home base-nya di mana. Kalau misalnya di S1 berarti masuknya ke akademik, kalau yang D3 berarti masuknya ke vokasi. Nah, secara umum nanti penelitian ini dibagi ke dalam penelitian skema penelitian dasar. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Taufik Baidawi ya. Nah, dalam penelitian dasar itu nanti ada penelitian dasar kompetitif nasional, kemudian penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, kemudian penelitian dasar kemitraan. Yang kedua adalah program penelitian pembinaan, terdiri dari penelitian dosen pemula. Ini yang sebelumnya banyak dosen di UPSI mendapatkan PDP ya. Nah, saat ini dibuka lagi untuk yang berhome base di vokasi, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Terus yang ketiga adalah penelitian tesis magister, penelitian disertasi doktor, penelitian pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Kemudian yang keempat adalah program kajian kebijakan strategis. Untuk yang kategori dan skema penelitian vokasi ya, untuk yang di akademi, ini ada skema penelitian terapan, kemudian terdiri dari penelitian terapan kompetitif nasional, kemudian penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Yang skema berikutnya adalah skema penelitian pengembangan, ini terdiri dari penelitian pengembangan atau PP. Nah, untuk yang vokasi, ada skema penelitian dasar PDP, kemudian penelitian tesis magister, kajian kebijakan strategis. Untuk yang skema penelitian terapan, ini ada penelitian produk vokasi, kemudian penelitian produk vokasi unggulan perguruan tinggi, kemudian penelitian kerjasama kemitraan. Yang ketiga adalah skema penelitian pengembangan. Ini adalah penelitian pengembangan produk inovasi vokasi ya, yang produknya bisa diproduksi oleh industri atau dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung. Nah, untuk kewenangan pengusulan penelitian dilaksanakan berdasarkan pada klaster perguruan tinggi seperti di tabel 21. Ini saya ambil dari buku panduan ya, panduan penelitian dan PKM Kemdikbud. Nah, untuk penelitian dasar itu klaster perguruan tingginya saat ini kita ada di Madya, yang UPSI itu ada di Madya. Jadi bisa mengambil penelitian dasar kompetitif nasional, kemudian penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, penelitian dasar kemitraan. Nah, ini kita bisa ambil semuanya, Bapak. Kemudian untuk yang program penelitian pembinaan, ini ada PDP, kemudian ada penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Untuk penelitian program penelitian pasca sarjana, ada penelitian tesis magister, kemudian ada penelitian disertasi doktor,
ada penelitian pendidikan magister menuju dokter untuk sarjana unggul. Ini bisa diambil oleh semua klaster perguruan tinggi. Yang keempat adalah program kajian kebijakan strategis. Ini juga bisa diambil oleh semua klaster. Kemudian yang berikutnya adalah skema penelitian terapan. Ini terdiri dari penelitian terapan kompetitif nasional, bisa diambil oleh semua klaster. Kemudian penelitian terapan unggulan perguruan tinggi, ini klaster binaan tidak bisa. Yang berikutnya adalah skema penelitian pengembangan. Nah, penelitian pengembangan ini bisa diambil oleh semua klaster perguruan tinggi. Kemudian kewenangan pengusulan dan pengelolaan penelitian didasarkan pada status klaster perguruan tinggi pendidikan vokasi. Ini ada di dalam buku panduan di tabel 2.2. Untuk yang penelitian dasar, yang PDP, pengelolaannya kompetitif nasional, kemudian institusi pengelolanya adalah Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi. Nah, untuk status madya, ini bisa mengambil ya, untuk PDP, PTM, dan KKS, untuk madya ini bisa mengambil. Jadi untuk yang UPSI di klaster madya, ini bisa mengambil untuk 3 penelitian ini ya, baik PDP, penelitian tesis magister, dan penelitian kebijakan strategis. Kemudian untuk yang skema penelitian terapan, ada penelitian produk vokasi, pengelolaannya ada di kompetitif nasional, kemudian institusi pengelolanya adalah Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi. Nah, ini juga bisa mengambil untuk keseluruhan klaster perguruan tinggi. Kemudian penelitian produk vokasi unggulan perguruan tinggi, pengelolaannya desentralisasi, institusi pengelolanya adalah perguruan tinggi. Ini yang tidak bisa mengambil hanya yang klaster binaan. Kemudian untuk penelitian kerjasama kemitraan, pengelolaannya adalah penugasan. Kemudian institusi pengelolanya adalah Direktorat Akademik Perguruan Tinggi, bisa diambil oleh semua klaster perguruan tinggi. Kemudian skema penelitian pengembangan. Ini penelitian pengembangan produk inovasi vokasi, pengelolaannya adalah penugasan. Kemudian institusi pengelolanya adalah Direktorat Akademik Perguruan Tinggi, bisa diambil oleh klaster mandiri, utama, dan madya. Jadi UPSI bisa mengambil untuk skema penelitian pengembangan. Kemudian ketentuan umum yang ada di buku panduan, ini ketua peneliti atau pelaksana adalah dosen tetap pada perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai NIDN atau NIDK. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya NIDN atau NIDK bisa mengikuti skema tadi yang sudah ditentukan. Kemudian anggota peneliti atau pelaksana adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan atau bukan dosen. Kemudian usulan melalui Simlipatmas Kemdikbud.go.id. Jadi linknya ini sudah berubah ya Bapak. Tahun-tahun sebelumnya itu di Simlipatmas Ristek BRIN ya. Nah, sekarang Ristek itu gabung ke Kemdikbud, jadi linknya pindah ke Kemdikbud, sementara BRIN-nya itu pisah sendiri. Jadi untuk mulai saat ini sudah dipindahkan ya,
sebagian sudah dipindahkan, yang masih belum itu di Arvina untuk akreditasi jurnal itu masih di Kemristek. Ya, mungkin terakhir pemindahannya. Jadi usulannya nanti melalui Simlitapmas dengan login NIDN dan passwordnya seperti yang sudah ada di size Bapak Ibu. Nanti akan lebih detailnya nanti sama Bu Titik ya, atau Bu Aji. Jadi websitenya adalah simlitapmas.kemdikbud.id dan mendapatkan persetujuan pimpinan LPPM. Nah, insya Allah untuk pengajuan dari dosen, pimpinan LPPM pasti menyetujui usulan Bapak Ibu ya. Kalau di sebelumnya kan disaring dulu. Kemudian setiap dosen dapat mengusulkan 2 usulan penelitian. Yang pasti nanti Bapak Ibu 1 ketua dan 1 lagi anggota. Jadi bukan dua-duanya sebagai ketua. Kemudian pengusul memiliki H-index lebih dari 3 untuk bidang sosial humaniora atau akademi, sedangkan untuk yang vokasi H-indeksnya lebih dari atau sama dengan 2. H-index lebih dari sama dengan 5 untuk bidang sains teknologi yang akademik ya. Kemudian H-index lebih dari sama dengan 3 untuk yang vokasi dan tidak lebih dari 4 usulan. Selanjutnya, pengusul yang memiliki 1 paten, grant atau 5 paten terdaftar baik untuk bidang sosial humaniora maupun bidang sains teknologi dapat mengajukan usulan penelitian tidak lebih dari 4 usulan. Nah, kemudian pengusul yang memiliki karya seni monumental, ini untuk yang seni ya, karena di BSI di UPSI tidak ada seni. Saya lewat saja. Kemudian pengusul yang memiliki naskah akademik untuk UU atau peraturan daerah, atau naskah urgensi untuk peraturan pemerintah dan peraturan presiden dapat mengajukan usulan penelitian hingga tidak lebih dari 4 usulan. Kemudian khusus untuk penelitian pasca sarjana, pengusul dapat mengajukan paling banyak 5 usulan, baik sebagai ketua maupun anggota, dan penelitian tesis manajer mengajukan paling banyak 4 usulan. Apabila penelitian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti, terbukti memperoleh pendanaan ganda, misalnya kita ajukan 2 pendanaan, nah itu tidak diperbolehkan. Maka tidak diperkenankan mengusulkan penelitian selama 2 tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana. Jadi pendananya nanti kita sebutkan juga di dalam proposal. Kemudian ketentuan umum selanjutnya adalah LPPM melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi internal atas semua kegiatan yang mengacu pada sistem penjaminan mutu yang berlaku. Biasanya ini pada saat di tengah-tengah penelitian ya, LPPM itu mengadakan monep. Nah, asesornya nanti bisa diambil dari dalam yang sudah memenuhi kualifikasi atau bisa jadi dari perguruan tinggi lainnya. Kemudian peneliti wajib melakukan pengisian catatan harian atau logbook. Peneliti atau pelaksana yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema dapat dikenai sanksi. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini Bapak Ibu, jadi di dalam usulan proposal nanti target luarannya di mana itu harus disebutkan, misalnya di jurnal internasional bereputasi. Nah, tetapi kalau misalnya nanti hasil luarannya tidak sesuai, nah itu bisa dikenai sanksi. Tapi kalau sebaliknya itu nggak masalah. Misalnya kita usulkan di jurnal terakreditasi Sinta 4, tetapi kita
publish di akreditasi Sinta 2. Itu lebih bagus. Kemudian yang berikutnya adalah pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan SPK dan SPM tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi di peraturan Menteri Keuangan ini sudah dijelaskan ya Bapak Ibu. Honorarium untuk apa, kemudian untuk apa itu semuanya sudah mengacu di sini anggaran. Kemudian kewajiban mencantumkan acknowledgement yang menyebutkan sumber pendanaan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti publish di jurnal atau di conference, nah dituliskan acknowledgement-nya ini pendanaannya ini dari hibah Kemendikbud misalnya. Itu harus dijelaskan. Kemudian ketentuan selanjutnya adalah program penelitian dan pengabdian masyarakat mendukung program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, dalam rangka peningkatan kapasitas dan standar penelitian atau PKM terkait standar nasional perguruan tinggi yang mewajibkan perguruan tinggi untuk menyediakan dana penelitian atau pengabdian kepada masyarakat secara internal. Untuk pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat melalui Simlipapmas dibagi ke dalam 8 tahapan. Yang pertama adalah pengumuman, yang kedua pengusulan. Untuk pengusulan Bapak Ibu nanti tinggal mengusulkan anggotanya, ketuanya siapa, anggotanya siapa. Nah di dalam laman Kemdikbud Simlipapmas kemdikbud.go.id. Kemudian penyeleksian atau penunjukan ini akan dilakukan oleh asesor dari Kemdikbud. Kemudian penetapannya diumumkan siapa yang lolos mendapatkan hibah Kemdikbud. Kemudian pelaksanaan penelitian atau PKM-nya. Kemudian MONEF-nya, monitoring dan evaluasi. Kemudian pelaporan dan penilaian luaran. Nah, untuk penilaian luaran ini mulai dari 2020 itu ada tambahan. Jadi untuk anggarannya ditambah untuk penilaian luarannya. Pengelolaan penelitian melalui Simlipapmas ini juga ada 8 tahapan dari mulai pengumuman, pengusulan, nanti melalui website simlipapmas.kemdikbud.go.id dengan cara mengisi profil dosennya. Kemudian modul pengusulannya adalah file PDF proposalnya. Nah, pengusulan ini direncanakan penerimaannya tanggal 20 Desember sampai dengan 24 Januari, kurang lebih 1 bulan. Kemudian akan diseleksi oleh asesor nasional dari Kemdikbud. Nah, selanjutnya dilakukan penetapan siapa yang akan mendapatkan pendanaan hibah Kemdikbud tahun 2022. Kemudian pelaksanaan penelitian dan PKM-nya. Selanjutnya ke pengawasan atau monitoring dan evaluasi. Selanjutnya pelaporan. Pelaporan ini biasanya di akhir tahun ya Bapak Ibu. Kemudian penilaian luarannya. Luarannya sesuai enggak dengan yang dicantumkan di proposal. Jadi usahakan nanti untuk luarannya itu lebih tinggi dari yang diajukan di proposal. Misalnya saya contohkan seperti tadi, proposalnya menyatakan luarannya akan dipublish di jurnal terakreditasi Sinta 4. Nah, ternyata Bapak Ibu bisa publish di akreditasi Sinta 2. Nah, itu ada apa namanya? Ada kebanggaan tersendiri nanti di capaian luaran.
Untuk acuan penggunaan panduan, Bapak Ibu nanti bisa di-download dari website atau dari laman LPPM ya Bapak Ibu. Untuk program studi akademik pada perguruan tinggi, pendidikan akademik masuk dalam modul pendidikan akademik. Kemudian semua program studi pada perguruan tinggi pendidikan vokasi masuk dalam modul pendidikan vokasi. Program studi vokasi pada perguruan tinggi pendidikan akademik masuk dalam modul pendidikan vokasi. Jadi untuk yang S1, S2, S3 itu masuknya ke akademik, untuk yang D3, D4 itu masuknya ke vokasi. Nah, ini nanti untuk mengakses akun Simlitapmas ya Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal login dengan NIDN dan passwordnya itu sudah ada di size Bapak Ibu masing-masing. Nanti tinggal dilengkapi yang ada di simlitapmas.kemdikbud.go.id. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa mengajukan usulan penelitian maupun PKM. Nah, kemudian di sini ada yang namanya TKT ya, tingkat kesiapterapan teknologi. Di dalam panduannya itu TKT-nya untuk lengkap Bapak Ibu. Ini saya ambil contoh untuk TKT jenis software saja. Nah, misalnya Bapak Ibu mengajukan penelitian PDP. Nah, PDP itu tadi ada di penelitian dasar. TKT-nya itu 1 sampai dengan 3. Nah, TKT 1 itu apa saja? TKT 1 ini merupakan tingkat rendah dari kesiapan teknologi perangkat lunak. Kemudian merupakan ranah perangkat lunak baru yang sedang didalami oleh komunitas riset dasar. Mencakup juga pengembangan dari penggunaan tingkat dasar, kemudian sifat dasar dari arsitektur perangkat lunak, formulasi matematika, konsep perangkat yang dapat direalisasikan, kemudian kajian prinsip dasar perangkat lunak, prinsip ilmiah, formulasi hipotesis riset, dan algoritma umum. Ini untuk yang TKT 1 ya. Jadi prinsip dasar dari teknologi yang diteliti dan dilaporkan. Nah, TKT 2 setelah prinsip dasar indikatornya ya sebelah kanan. Setelah prinsip dasar diteliti, berlanjut pada pembuatan aplikasi yang bersifat praktis. Kemudian aplikasi bersifat spekulatif dan terdapat kemungkinan tidak memiliki bukti atau analisis rinci untuk mendukung asumsi yang ada atau dilakukan. Dan contoh-contoh dibatasi pada studi analitik dengan menggunakan data sintesis. Kemudian pengguna atau customer sudah dapat diidentifikasi, penerapan sistem atau subsistemnya sudah diidentifikasi. Kemudian yang kelima, studi kelayakan aplikasi perangkat lunak, solusi desain empiris maupun teoritis sudah diidentifikasi, komponen teknologi secara parsial sudah dikarakterisasi, kemudian prediksi kinerja setiap elemen sudah dibuat, dan telah dilakukan kajian kesan atau minat pengguna atau customer terhadap perangkat lunak tersebut. Ini untuk yang TKT 2 ya, tentang formulasi konsep dan atau penerapan teknologi. Nah, kemudian untuk TKT 3, pembuktian konsep fungsi dan atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Ini indikatornya adalah terdapat inisiasi proses penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara aktif, kemudian kelayakan ilmiah ditunjukkan melalui studi analitik dan laboratorium, kemudian mencakup juga pengembangan dari lingkungan fungsi terbatas untuk memvalidasi sifat kritis dan prediksi analitis menggunakan
Yang A adalah komponen perangkat lunak yang tidak terintegrasi, dan yang B adalah sebagian data yang mewakili. Kemudian yang kelima, prediksi. Kemampuan setiap elemen teknologi sudah divalidasi melalui kajian analitis. Yang keenam adalah outline algoritma perangkat lunak tersedia. Yang ketujuh, prediksi kemampuan elemen teknologi sudah divalidasi melalui modeling dan simulation. Yang kedelapan, percobaan laboratorium sudah dapat memastikan kelayakan perangkat lunak. Yang kesembilan, perwakilan pengguna sudah bisa diikutkan dalam pengembangan perangkat lunak. 10, kelayakan ilmiah di sini sepenuhnya ditunjukkan. Kemudian yang ke-11 adalah mitigasi resiko telah diidentifikasi. Ini kira-kira Bapak Ibu untuk TKT penelitian dasar ya, biasanya menggunakan TKT 1 sampai 3. Nah, selanjutnya yang 5, 6, 7 itu ke penelitian selanjutnya sampai 12. Nah, kira-kira seperti itu Ibu Cucu. Jadi secara umum untuk konsep penelitian. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Jadi memang benar ya, dalam penelitian itu ada kewenangan pengusulan penelitian memiliki beberapa klaster. Dan untuk Universitas Bina Sarana Informatika itu sendiri, kita pada posisi klaster Madya, dan semoga kedepannya bisa naik lagi, bisa menjadi klaster utama ya Pak. Amin.